Swastiastu, Om Awignomastu Namo Sira, Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, puja Nityam Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita masih diberi keselamatan dan dalam kondisi yang santi. Sujud bakti kita haturkan kepada para maharsi penerima wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita khususnya umat beragama Hindu bisa mengamalkan ajaran suci sampai sekarang ini. Dharma wacana yang akan saya bagikan yaitu bertema Pancayatnya, meliputi pengertian Pancayatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya, bagian-bagian dari Pancayatnya, dan tujuan pelaksanaan Pancayatnya. Pancayatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca artinya 5 dan yatnya artinya kurban suci. Yatnya berasal dari kata yats yang artinya persembahan suci atau kurban suci. Terdapat dua jenis yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, Naimitika Karma atau Naimitika Yatnya adalah yatnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu, hari-hari suci. Contohnya Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Nitya Karma atau Nitya Yatnya, yaitu yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya Ngebanten Saiban, Yatnya Sesa, dan persembahyangan Trisandia. Pelaksanaan Pancayatnya tidak terlepas dari kehidupan manusia yang memiliki 3 hutang yang disebut Trirena. Trirena adalah hutang yang harus dibayar semasa kehidupan. Hutang ini harus dibayar supaya kita mencapai muksatam jagat kita yaca iti dharma, yang artinya mencapai kebahagiaan dan muksa. Trirena terdiri dari 3 bagian, yaitu Dewarna, Pitrarena, dan Risirena. Dari ketiga hutang tersebut menjadi cikal bakal umat Hindu melaksanakan Pancayatnya. Bagian-bagian dari Pancayatnya yaitu Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya, Manusa Yatnya, dan Buta Yatnya. Yang pertama, Dewa Yatnya, yaitu yatnya yang diberikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, segala manifestasinya yaitu Dewa Dewi. Yang kedua, Resi Yatnya adalah yatnya yang dikorbankan kepada para maharsi atas jasa-jasa beliau membimbing umat dan mengamalkan ajaran-ajaran suci. Yang ketiga, Pitra Yatnya. Pitra Yatnya adalah yatnya yang dikorbankan kepada roh leluhur dan juga orang tua yang masih hidup. Yang keempat, Manusa Yatnya. Manusa Yatnya adalah persembahan yang dilakukan sesama umat manusia. Dan yang terakhir yaitu Buta Yatnya. Buta Yatnya adalah korban suci yang diberikan kepada para buta kala dengan tujuan menetralisir alam sehingga menjadi harmonis. Dalam lontar Agastya Parwa dijelaskan mengenai Pancayatnya, yaitu sebagai berikut. Gunangika yatnya 5 pratekannya. Iwirya, Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya, Buta Yatnya, Manusa Yatnya. Nahatang Pancayatnya Ringloka. Dewa Yatnya Ngaraya, Talila Pawa Karma Ribatara Siwagani. Maka gelaran ring Mandala Ring Batara. Yeka Dewa Yatnya Karanya. Resi Yatnya ngarap kapujan Sang Pandita Muwung Sahkung Ring Kalinga ing Dadiwa. Ya Resi Yatnya ngaringnya. Pitra Yatnya ngaringnya
yatnya tileman buat sang yang siwa serada yekta pitra yatnya ngaranya buta yatnya ngaranya tumurwang kabucam ing tuwuh pangukam kunda wulang makadi wala krama eka dasa dewata mandala yekta buta yatnya ngaranya aweh mangan ing karman ya manusayatnya ngaranya ika kang lima wiji ring sedang ing lokacarya mahabaskya ika maka beda 5. Artinya yatnya itu 5 jenisnya, yaitu dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, buta yatnya, manusia yatnya. Itulah pancayatnya di masyarakat. Dewa yatnya ialah persembahan minyak kepada Batara Siwagani. Sang ditaruh di tempat Batara itulah yang disebut dewa yatnya. Resi yatnya ialah penghormatan kepada para pinandita dan orang yang mengetahui hakikat kehidupan menjadi manusia. Itulah resi yatnya. Pitra yatnya ialah upacara kematian yang dipersembahkan kepada Siwa sebagai penguasa upacara kematian. Itulah pitra yatnya. Buta yatnya adalah tawur dan penghormatan kepada Sarwa Buta Pamuwan, tempat api pemujaan bulan, terutama Palikrama, wilayah dewa-dewa yang 11. Itulah buta yatnya. Manusayatnya. Manusayatnya ialah memberikan makanan kepada masyarakat. Itulah jenis upacara yang umum dilaksanakan orang, 5 jenisnya. Tujuan melaksanakan pancayatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengamalkan ajaran Weda. Melakukan yatnya berarti telah mengamalkan ajaran Weda. Hal ini dijelaskan dalam kitab suci yaitu Rigveda dan Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 16. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri. Hal ini tertulis dalam kitab suci yaitu Sara Samusaya 81. Yang ketiga, yaitu untuk penyucian diri. Hal ini dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 14 Sloka 16 dan Manawa Dharma Sastra bab 5 Sloka 109. Yang keempat adalah sarana penghubung dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam melakukan yatnya, orang yang melakukan akan terasa terhubung dengan Tuhan, akan merasakan kehadiran Tuhan, meskipun Tuhan bersifat Vyapi Vyapaka Nirwikara, yaitu berada di mana-mana. Hal ini dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 8. Dan yang terakhir yaitu untuk mencetuskan rasa terima kasih kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 11 dan 16. Umat sedharma yang berbahagia, hendaknya kita mengamalkan ajaran yatnya dan juga melaksanakan ajaran yatnya dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, yang artinya yatnya harus bisa memberikan perubahan dan pencerahan dalam kehidupan manusia. Umat sedharma, mungkin cukup sekian dharma wacana dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om.